2, 3. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Siang, Ibu. Oke, baik ya. Di daerah masing-masing sekarang musim hujan ya? Musim hujan. Musim Kadang hujan, Bu. Musim hujan. Hujannya itu dari pagi apa mulai dari siang aja? Kalau di sini sih di Bandung teratur ya. Hujannya itu kalau sore pasti udah hujan sampai maghrib. Kalau di sana ini ya tergantung kapan ininya. Bisa pagi, bisa sore, bisa siang ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Iya. Oh ya. Oke. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa orang yang sudah mengumpulkan draft proposalnya? Saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu Saya baru Nur, sudah, Bu. Ibu Mad, Ibu izin bertanya, yang diminta dikumpul ini draftnya saja atau sudah dengan proposalnya, Ibu? Yang saya kumpul draft Ibu. aja, draft saja, Oh, iya. tidak apa-apa, draft saja dulu. Ya, Ibu Rapia sudah? Ya, sudah dapat jaringan yang betul, Bu. Ininya sudah dikumpulkan? Sudah, Bu. Oke, Ibu Made sudah juga? Sudah. Sudah. Ibu Nurul? Sudah, Bu. Ibu Nurul sudah? Sudah. Ibu Sari sudah ya? Ibu Teresia? Halo Ibu Teresia, sudah selesai atau sudah mengumpulkan draft proposalnya? Sudah, Bu. Sudah? Oke, Ibu Sumarni, bagaimana Bu Sumarni? Sudah sama Ibu Nur Himami? Belum, Ibu. Sudah, Bu. Oke, Ibu Sumarni yang belum ya. Ini sampai tanggal 17 ya, jadi ya masih ada 2 hari lagi. Tapi ada di sini yang sudah saya periksa atau masih dalam proses perbaikan. Ada yang sudah dapat nilai? Nilainya belum, Bu. Oh, nilainya belum? Nilainya Oke. Saya juga Nilainya belum, Ibu. belum juga. Nilainya itu Iya. untuk di untuk di tugas 3 cuma 2 antara 0 dan 100. Itu aja nilainya yang sampai di tugas 3 ini. Itu pun kita tidak bisa, kalau bisa lanjut ke tahap berikutnya, tugas 4 berarti nilainya 100, kalau masih melakukan pengulangan-pengulangan terus berarti nilainya 0, karena di situ hanya 2 nilai yang bisa kita berikan ya. Memang sudah ada standarnya, kalau memang pengulangan dan pengulangannya belum bagus, masih dapat 0, kalau sudah bisa ke tahap berikutnya berarti dia 100. Kayaknya sudah ada yang saya kasih nilai 1 orang 100 untuk bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, kalau begitu saya mulai dari hari ini itu kita cuman mau presentasi, mau mempresentasikan. Jadi di sini bukan saya lagi yang banyak berbicara ya, Ibu. Saya karena di sini kita kayaknya sisa ini sudah sesi 6 ya. Sesi 6 berarti masih ada 2 sesi, yaitu sesi 7 dan sesi 8. Sesi 7 mungkin minggu depan kalau tidak salah. Jadi di 2 sesi terakhir ini bagaimana betul-betul proposal Ibu sudah jadi ya. Jadi untuk web 3 ini memang saya mau melihat
satu-satu proposal Ibu yang Ibu sudah mau yang saya sudah periksa maupun yang belum saya periksa. Jadi kalau misalnya sudah dikumpulkan dan belum saya periksa, jadi nanti sudah bisa saya akan periksa secara langsung di sini. Jadi Ibu itu menampilkan nanti presentasi, jadi menampilkan di laptop Ibu masing-masing tentang proposalnya, terus menjelaskan apa sih judul, terus menjelaskan latar belakang, pokoknya menjelaskan mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3. Kalau di tengah-tengah Ibu nanti menjelaskan, saya akan memotong ketika memang ada sesuatu yang menurut saya salah di situ ya. Jadi saya langsung saja memotong presentasi Ibu. Kalau memang sudah bagus, saya tidak akan memotongnya. Tapi kalau memang diperlukan perbaikan, saya akan memotongnya. Jadi ketika nanti selesai web ini dan Ibu sudah tahu apa yang Ibu harus perbaiki, jadi Ibu perbaiki dan Ibu kumpulkan lagi. Jadi nanti saya tidak usah periksa di yang dikumpulkan sebelumnya ya, langsung diperbaiki saja pada hari ini begitu. Terus ada lagi saya sampaikan, ternyata di akhir tugas kan ada 4 tugas ya. Tugas 4, tugas 1 itu kan poinnya 20%, tugas 2 20%, tugas 3 20%, dan tugas 4 itu nilainya adalah 40%. Untuk metodologi penelitian ini kan kita tidak ada UAS ya. Jadi nilai untuk untuk nilai akhirnya ya memang dari tugas-tugas itu ya. Nah, di tugas 4 itu nanti UT itu punya semacam aplikasi untuk melihat apakah Ibu itu cuma copy paste. Jadi bukan lagi saya sebagai manusia yang melihat, kan kita sebagai manusia cuma melihat apakah ini keteraturannya sudah bagus, terus apakah memang maksud dari tujuan Ibu membuat proposal itu sudah sama dari bab 1 sampai bab 3. Tapi kita tidak tahu apakah Ibu ini copy paste langsung dari satu proposal atau memang copy paste seperti apa, karena nanti itu ada keterbacaan. Ketika Ibu itu copy paste-nya di atas 30%, ya 30%, itu berarti Ibu akan mengulang gitu. Dan mengulangnya ini kalau saya tidak salah cuman ada, apakah saya juga belum tahu apakah ada perbaikan lagi kalau tugas 4 ataukah langsung dari sistem yang menilainya, karena kan sistem yang melihat bahwa Ibu itu menduplikatnya 30% atau kurang dari 30% atau lebih kan, itu aplikasi mesin yang periksa, jadi kita tidak memeriksa secara manual lagi seperti itu. Jadi hati-hati saja Ibu ketika Ibu mengambil, misalnya Ibu mengambil dari proposal orang atau misalnya Ibu mengambil dari ChatGPT atau seperti apa, saya pikir solusi satu-satunya adalah yaitu Ibu harus memparafrase. Tahu tidak Ibu, pernah tidak dengar kata parafrase? Pernah? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Nah, parafrase itu seperti ini, ketika Ibu mengcopy misalnya satu paragraf, itu jangan copy secara langsung, secara keseluruhan, tapi Ibu itu ubah-ubah sedikit kalimatnya, jangan langsung plek, Ibu ngambil satu terus Ibu tempel di proposal Ibu, tidak seperti itu. Ibu harus memparafrase, artinya mengubah sedikit kata-kata itu supaya nanti ketika dibaca di mesin itu tidak terbaca sebagai plagiasi seperti itu. Karena kalau sudah plek Ibu mengambil satu paragraf kan bisa dibaca itu. Ini dari mana? Kan mesin sekarang pintar sekali kan, walaupun Ibu itu mengambil dari zaman-zaman purba, proposal itu masih bisa terbaca oleh mesin untuk melihat apakah itu plagiasi atau tidak. Dan plagiasinya itu dibaca per paragraf. Jadi kalau misalnya paragraf 1, oh dia merah sampai ini, oh itu plagiasinya berapa. Jadi nanti ditotalkan secara keseluruhan, oh ini plagiasinya sudah lewat dari 30%. Artinya Ibu harus ulang proposal Ibu seperti itu. Oke, paham sampai sini? Baik, Bu.
Oke. Nah, oke kalau begitu siapa yang bersedia untuk menjadi pemateri atau presentasi pertama untuk di hari ini untuk memperlihatkan ininya, tugasnya. Bu, Ya. saya mau tanya. Boleh. Saya kan tidak pakai laptop, tapi pakai Mm, HP-nya, boleh. Bu. Hmm. Nggak apa-apa ya, Bu? Dapat coba kirim ke Ibu, tapi kirim ke Japri ya. Japri Ibu proposalnya Ibu Sari Judah. Jadi saya Iya, bukakan Ibu di sini. iya, Bu. Oke. Siapa yang pertama kali mau dulu untuk mempresentasikan? Atau saya pilih saja secara acak? Oke, saya pilih aja ya secara acak ya. Ibu Ibu Made. Oke. Ibu Made sudah siap, Ibu Made? Kenapa masih mati mikrofonnya? Masih itu. Saya gini, proposalnya saya print, Bu. Oh, di print ya. Oke, Ya. saya mau karena sebenarnya saya itu mau lihat juga bagaimana caranya penulisannya karena begini, yang saya periksa itu kenapa saya suruh ulang kembali karena sudah betul, isinya sudah betul, tetapi penulisannya itu masih bukan 12 fontnya, terus rata kiri kanannya tidak rata, tidak rapi cara penulisannya. Itu sebenarnya kan ada beberapa ini yang sudah betul kayak Ibu siapa kemarin itu saya koreksi, ini isinya sudah bagus, tetapi cara penulisannya rata kiri kanannya itu belum mencerminkan itu adalah sebuah proposal seperti itu. Ibu Made bukanya pakai laptop? Pakai HP, Bu, tapi laptop ada juga, Bu. Oh iya, boleh. Sambil menunggu Ibu Made, siapa yang bisa? Ibu Teresia mungkin boleh pakai laptop, Ibu? Ibu Teresia masih mati mikrofonnya. Bisa cara menggunakan ini berbagi ya, ketik berbagi yang paling atas, terus klik proposalnya Ibu supaya bisa terlihat di layar. Ketik di mana? Yang ada kata share, yang tanda panah atas. Sudah dapat? Belum, Bu. Itu yang berbagi yang di dekat mikrofon. Share, kalau bahasa Inggrisnya di situ, kalau dalam bentuk bahasa Inggris ininya Ibu, share di situ. Atau kirim saja masing-masing yang pakai HP, pakai ini, kirim ke Japri ke Ibu di WA kalau bisa. Nanti Ibu yang buka dari sini, terus Ibu yang bukakan. Ibu, saya punya proposal belum selesai, Bu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terus apa? Tidak masalah, ditunjukkan aja apa progresnya untuk sampai hari ini. Sudah bisa berbagi Bu Teresia atau mau bagi ke saya? Ibu apa? Belum ini apa saya masih geser apa layar yang kita zoom ini hanya setengah saja, Ibu. Kirim ke saya proposalnya, tugasnya. Bisa? Kirim ke saya ke WA. Kalau untuk proposalnya ada di apa, Ibu? Di sekolah filenya. Oh, ada di sekolah filenya. Terus ini apa yang mau dipresentasikan?
Dalam bentuk apa? Kertas. Tulisan tangan, Ibu. Tulisan tangan. Oke, kalau begitu silahkan presentasikan. Ibu Teresia sudah kumpul kah punyanya di e-learning? Yang draft, Ibu, apa? Sudah kumpul yang draft. Draft sudah, Ibu, tapi itu Oke. mungkin belum terlalu lengkap, Bu. Oke, berarti saya buka dari tugas e-learning ini saja ya. Coba. Iya, Bu. Di sesi 5. Oh iya, Mas, ada 8 ini yang belum saya. Ibu Teresia, saya lihat dulu ya. Oke, saya berbagi ya. Oh, Ibu tulisnya dalam bentuk tulisan tangan, kumpulnya juga dalam bentuk tulisan tangan ya? Iya, Ibu. Ini sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum kelihatan, Bu. Sudah. Nah, Sudah. sebaiknya, tapi ini nanti bisa ditulis, kalau misalnya tugas akhirnya itu bisa ditulis ini ya, bukan tulis tangan lagi ya, Ibu diketik. Teresia? Iya, iya, Bu. Ya, karena kalau Oke. seperti ini, kita tidak bisa melihat bahwa apakah walaupun isinya sudah bagus misalnya, tapi kita tidak bisa melihat bahwa apakah tulisan ini sudah rapi, apakah fontnya sudah betul, seperti itu. Nah, Ibu Teresia lihat proposalnya. Lihat, Bu. Oke, sekarang Ibu Teresia tolong dijelaskan dulu proposalnya mulai dari judulnya atau seperti apa. Baik, Bu. Ya. Ibu sabar sebentar ya. Baik, Ibu. Judul proposal saya, peningkatan kemampuan mengenal huruf melalui kegiatan belajar sambil bermain dengan media kartu pada anak kelompok A. Dengan latar belakangnya ini, kemampuan mengenal huruf adalah fondasi penting dalam pengembangan potensi anak secara menyeluruh. Di sini bahwa dalam pendidikan anak usia dini adalah peletak dasar untuk mengembangkan potensi mereka dalam mengenal huruf. Dengan belajar sambil bermain yang menyenangkan. Dalam mendidik anak usia dini, sebagai guru taman kanak-kanak terkhusus untuk kelompok A, harus lebih bervariasi dalam memberikan dukungan, bimbingan, dan pengajaran kepada anak-anak kelompok A. Di situ juga guru anak sebagai kertas putih yang mana
guru harus memberikan dukungan atau stimulasi yang optimal untuk mengembangkan kemampuan anak, di mana guru tidak hanya sebagai pengacara. Di sini guru bukan hanya omong saja, tetapi guru juga bergabung dan bermain bersama dengan anak-anak untuk mengembangkan pengetahuan mereka dalam mengenal huruf dengan menggunakan kartu huruf atau dengan menggunakan bahan-bahan lost part seperti kardus, kertas origami, spidol untuk mengembangkan pengetahuan mereka. Di sini juga anak-anak dapat lebih berkreasi apabila saya sebagai guru taman kanak mengajar di kelompok A, dengan cara saya sendiri mengembangkan pengetahuannya agar anak bisa memperoleh atau mengenal huruf dengan baik. Seperti huruf-huruf vokal, di mana dalam mendidik anak-anak kelompok A, yang lebih diutamakan adalah mengenal huruf vokal terlebih dahulu. Dengan tujuannya meningkatkan motivasi belajar anak kelompok A di Taman Kanak-kanak Herlina Suku Tukang dalam mengenal huruf melalui penerapan kegiatan belajar sambil bermain. Dari tujuan ini, guru diharapkan untuk lebih berkreasi dalam mendidik anak-anak dengan menggunakan media kartu huruf. Di sini saya sebagai guru dapat berkolaborasi dengan orang tua, teman-teman guru dalam menyiapkan alat peraga seperti gunting, kartu huruf, lakban bening, dan kardus. Di sini kami kerjasama untuk menyiapkan kartu huruf agar anak bisa mengenal huruf dengan baik, agar mereka dapat melanjutkan ke jenjang berikut. Seperti di kelompok B, mereka sudah bisa mengenal huruf. Halo, Ya, Ibu Ibu. Teresia. Ya, Ibu. Saya langsung mengomentari ya. Baik, Bu. Oke, sebaiknya untuk pengumpulan nanti ini ini kan masih ada 2 hari ya Ibu, masih ada sampai tanggal 17 ya. Ya, Bu. Iya, masih ada sampai tanggal 17 dan untuk tugas 3 ini kan memang masih dalam bentuk draft ya, jadi belum terlalu banyak isinya dan sebagainya. Nah, kalau boleh, yang tugas Ibu ini itu diketik dulu ya. Jadi nanti Baik, Bu. dikumpul lagi mungkin setelah web ini Ibu ketik, terus nanti Ibu kumpul lagi ya dalam bentuk sudah dalam bentuk Word seperti itu. Nah, saya akan mengomentari isinya karena saya tidak bisa mengomentari bagaimana form dan sebagainya ya, karena ini adalah tulisan tangan. Tapi untuk di latar belakang itu, karena judulnya Ibu itu sebenarnya untuk meningkatkan motivasi belajar anak melalui penerapan kegiatan belajar sambil bermain, betul tidak?
Iya, Ibu. Baik, Nah, betul, Ibu. oke. Di tujuannya sudah betul sekali seperti itu, tetapi di rumusan masalahnya saya belum menemukan bagaimana cara meningkatkan motivasi itu. Tidak ada kata motivasi ini, atau di rumusan masalah keberapa Ibu ada motivasinya. Karena yang pertama itu bagaimana kegiatan belajar sambil bermain dengan media kartu dapat meningkatkan kemampuan mengenal huruf, ya kan? Iya, Bu. Kemudian berarti yang kedua ini bagaimana penerapan kegiatan bermain sambil belajar dengan media kartu ini apa dapat meningkatkan motivasi ya di situ. Iya, Ibu. Oh, berarti di situ motivasinya. Motivasi, Ibu ya. Oke, oke. Kalau ada motivasinya sudah baik. Untuk di latar belakang itu, saya rasa ini masih terlalu umum, ya. Latar belakangnya masih perlu ditambah lagi. Terus untuk di bab manfaat penelitian sudah oke, karena memang kalau manfaat penelitian sebenarnya itu saja ya untuk guru, siswa, dan sekolah. Tapi di kajian teori ini sangat-sangat bukan saya melihat karena tulisannya Ibu sedikit, tapi ketika saya melihat poin-poinnya, ini di kajian teori kan ada teori perkembangan kognitif anak usia dini, itu boleh dimasukkan. Teorinya itu kan ada banyak ya, teorinya Piaget, Vygotsky, ada juga teori yang lain, itu boleh dimasukkan juga. Tapi ketika Ibu memasukkan, Ibu pilih teorinya siapa, nanti di situ di bagian kesimpulannya ya. Iya, Bu. Ibu pilih teorinya siapa, Ibu merujuk ke teori siapa, seperti itu. Kemudian, untuk di bagian B, kemampuan mengenal huruf, pengertian mengenal huruf seperti apa, oke. Terus, kalau di sini ada, ini kan kemampuan mengenal huruf, ini kan sebenarnya pengertian mengenal huruf, kalau Ibu lihat kursor saya yang panah-panah ini. Ya, lihat, Bu. Nah, ini kan kemampuan mengenal huruf, ini kan adalah sub di bab 2-nya. Otomatis di pengertian mengenal huruf ini seharusnya ada lagi satu angka 1 Kak, ataukah dia angka iya cocok kalau sudah huruf di sini B, berarti di sini untuk subnya lagi dia harus ada angka 1 gitu. Nah, ketika Ibu memberikan sub di dalam sub, otomatis di dalamnya ini bukan hanya satu sub. Ada beberapa, ya. Ada beberapa. Ini kan saya lihat cuma satu ya. Iya kan? Ibu menjelaskan kemampuan mengenal huruf. Terus Ibu juga menjelaskan pengertian mengenal huruf apa. Di bagian 1, bagian 2-nya apa. Seperti itu. Kalau Ibu memang mau membuat dia menjadi sub-sub di dalam sub lagi. Tetapi ketika Ibu sudah tidak mau membuat di dalam sub, Ibu langsung aja di B itu adalah pengertian mengenal huruf. Seperti itu. Ataukah di pengertian mengenal huruf kan ada indikatornya ya Ibu. Ibu cari indikator mana menurut teorinya siapa yang Ibu pakai sebagai rujukan untuk menjelaskan nanti indikatornya itu. Indikator mengenal huruf di sekolah Ibu itu nanti seperti apa. Nah, indikator ini sangat penting Ibu karena ketika nanti Ibu melakukan penelitian, misalnya setelah Ibu mau buat skripsi, turun ke lapangan, itu kan ada beberapa indikator yang mungkin nantinya ditanyakan oleh dosen penguji. Kamu melihat siswa ini atau siswa ini tahu tentang mengenal huruf itu menggunakan indikator apa? Itu. Ya, jadi harus ada indikatornya seperti itu ya. Nah, terus karena Ibu itu kan ada variabelnya ya, maksudnya di sini walaupun bukan kuanti, tapi tetap ada variabelnya Ibu, yaitu selain kemampuan mengenal huruf kan juga Ibu ini mau meningkatkan motivasi sebenarnya, iya kan? Iya, Ibu. Nah, mana kajian teorinya tentang motivasi di bab 2 ini? Padahal itu kan sebagai apa ya? Itu kan utamanya di penelitian Ibu, motivasi. Meningkatkan motivasi belajar dalam mengenal huruf. Jadi apakah ketika siswa ini sudah mengenal huruf melalui penerapan kegiatan sambil bermain ini, motivasinya nanti meningkat atau menurun? Seperti itu kan yang maksudnya Ibu dalam penelitian ini?
Ya, Nah, seperti itu. Jadi Ibu juga harus membuat kajian teori tentang motivasi di sini. Motivasinya, pengertian motivasi itu apa? Tapi itu bisa dijadikan sub-sub lagi ya. Yang pertama, ya. misalnya motivasi. Pengertian motivasi itu apa? Indikator motivasi itu apa? Nah, seperti itu. Terus di bab 2 itu bukan hanya kajian teori yang ada, tetapi di bab 2 juga ada yang namanya penelitian terdahulu. Nah, saya belum menemukan penelitian terdahulu di sini. Ya, penelitian terdahulu yang sama dengan penelitiannya Ibu. Gitu. Oke, jenis penelitian. Penelitian ini masih menggunakan PTK ya. Ya, Bu. Oke. Tempat dan waktunya di TK-nya Ibu. Iya. Oke, waktu penelitian, prosedur penelitiannya juga belum ada, walaupun masih dalam draft ya. Teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, dan daftar pustaka, kemudian ya sisa daftar pustaka toh di sini. Ya, kan sudah ada prosedur penelitian, teknik dan instrumen, teknik analisis data, kemudian juga nanti daftar pustakanya seperti apa. Daftar pustaka kan merujuk ke bab 2-nya Ibu. Siapa-siapa saja yang Ibu masukkan di dalam situ sebagai citasinya Ibu, itu yang Ibu jadikan daftar pustaka. Seperti itu. Nah, sampai sini Ibu Teresi ada yang mau ditanyakan? Halo? Mana Ibu Teresia? Keluar kayaknya Ibu Teresia ya. Terlempar mungkin. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut memilih ya. Siapa yang tadi Ibu Made sudah bisa? Ini mute. Oh ya, filenya sudah saya kirim, Bu. Oh gitu. Oke. Ya. Setelah ini saya mempersilahkan Ibu Sumarni ya. Setelah Ibu Made, Ibu Sumarni siap-siap. Filenya dikirim ke WA atau di e-learning? Di e-learning sudah, Bu. Di Oke. WA juga baru saya kirim tadi. Oke, saya buka di e-learning-nya dulu. Ibu Made. Saya berbagi ya. Nanti Bu Made menjelaskan dulu ya. Ya, baik, Bu. Tunggu. Nah, apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, silahkan. Ya. Untuk proposal ini berjudul Penerapan Metode Bercerita untuk Meningkatkan Kemampuan Bahasa Anak Usia 5-6 tahun di Taman Kanak-Kanak Pratnya Pramita Sadu Tabanan tahun ajaran 2025-2026. Untuk pendahuluannya, ya, latar belakang masalahnya, pendidikan yang diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Anak adalah sosok individu yang sedang berkembang dengan pesat dan
fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Nah, di sini latar belakang masalahnya itu keterlambatan bicara merupakan salah satu gangguan perkembangan bicara pada anak. Tahapan perkembangan bicara anak sangat penting untuk memfasilitasi interaksi mereka dengan orang lain. Namun, saat ini terdapat beberapa anak usia dini yang didiagnosis mengalami keterlambatan bicara. Keterlambatan berbicara pada anak merupakan masalah perkembangan yang semakin umum terjadi dan dapat berdampak signifikan pada perkembangan sosial, emosional, dan akademik anak. Faktor yang mempengaruhi keterlambatan kemampuan bicara pada anak, hasil penelitian menunjukkan bahwa seringnya penggunaan gadget, kurangnya komunikasi dengan orang tua, serta mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Nah, untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul dan akan dipecahkan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana cara meningkatkan kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun di TK Pradnya Pramita Sadu Tabanan tahun 2025-2026. Dengan tujuan penelitian, berdasarkan permasalahan ini, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan metode bercerita dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun di TK Pradnya Pramita Sadu Tabanan, dan dapat mengetahui peningkatan kemampuan mendengarkan dan berbicara anak setelah metode bercerita. Untuk manfaat penelitiannya ini, secara teoritis untuk menambah wawasan dan menerapkan ilmu yang berkaitan dengan bahasa anak usia dini. Secara praktisnya, bagi peneliti ini sebagai pembelajaran bagi setiap penulis untuk mengetahui bagaimana metode dapat dalam meningkatkan bahasa anak usia dini. Untuk guru, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memotivasi guru agar bisa mengoptimalkan metode bercerita dalam meningkatkan bahasa anak. Untuk bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi kekurangan dalam proses pembelajaran di Taman Kanak-kanak Pradnya Pramita. Dan untuk hipotesis penelitiannya, hipotesis dalam penelitian ini adalah penerapan metode bercerita dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini. Nah, di sini saya akan menjelaskan kajian teori di bab 2. Metode bercerita. Definisi metode bercerita. Metode bercerita adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dengan alat atau tanpa alat tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan. Metode bercerita juga merupakan cara menyampaikan sesuatu dengan bertutur dan memberikan penerapan atau penjelasan secara lisan melalui cerita. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan manfaat metode bercerita. Ya, itu ada beberapa manfaat metode bercerita, yaitu diantaranya melatih daya serap dan daya tangkap anak. Nah, itu maksudnya anak usia dini dapat dirangsang untuk mampu memahami isi atau ide-ide pokok dalam cerita secara keseluruhan. Kemudian, yang kedua dapat melatih daya pikir anak. Dan yang ketiga dapat melatih konsentrasi anak. Yang keempat dapat mengembangkan daya imajinasi anak dan dapat menciptakan situasi yang menggembirakan serta mengembangkan suasana hubungan yang akrab sesuai dengan tahap perkembangannya. Tujuan metode bercerita. Metode bercerita ini bertujuan untuk menghibur, melihat anak berkomunikasi dengan baik, memahami pesan dari cerita, dan mampu mengungkapkan ide-ide cerita serta mampu membawa wawasan dan juga pengetahuan bahasa secara langsung. Tujuannya itu antara lain mendorong atau menstimulasi anak yang mendengar untuk memberikan proses tentang informasi yang diperlukan.
Yang nomor B, meyakinkan sang anak terhadap informasi-informasi yang sudah disampaikan sehingga mempengaruhi pendapat anak yang akan disampaikan oleh lawan bicaranya. Maka anak harus meyakinkan temannya juga, harus dilakukannya dengan menunjukkan bukti jati diri, tidak hanya bicara saja. Kemudian yang ketiga, menggerakkan orang lain atau teman untuk melakukan suatu tindakan. Tindakan tersebut berupa persetujuan maupun argumen. Metode bercerita juga bertujuan untuk menghibur pendengar melalui informasi atau cerita yang disampaikan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan fungsi metode bercerita. Fungsi bercerita adalah menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca serta mengembangkan bahasa dan pemikiran anak. Kemudian yang kedua tentang bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan terhadap orang lain. Nah, di sini saya juga akan Langsung Oh, ya. bab 3. Langsung bab 3. langsung bab 3. Iya. Ya, untuk bab 3 tentang metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis PTK. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses dan hasil penerapan metode bercerita dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak usia 5 sampai 6 tahun di TK Pradnya Pramita Sadu. Untuk lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di TK Pradnya Pramita Sadu Tabanan yang beralamat di Jalan Teratai, Gang 9 nomor 3, Kelurahan Daupeken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Alasan saya memilih lokasi ini karena lembaga tersebut memiliki karakteristik peserta didik yang beragam, serta guru yang terbuka terhadap inovasi pembelajaran. Untuk subjek penelitiannya ini adalah guru dan anak didik di TK Pradnya Pramita Sadu Tabanan. Alasan saya memilih subjek ini karena guru yang dipilih memiliki pengalaman dalam menerapkan metode bercerita dan dapat memberikan informasi tentang proses penerapan metode tersebut. Anak didik yang dipilih memiliki kemampuan bahasa yang perlu ditingkatkan dan dapat memberikan informasi tentang dampak metode bercerita terhadap kemampuan bahasa mereka. Nah, untuk persiapan penelitian PTK ini, rancangan persiapannya itu yaitu merencanakan tema pembelajaran, kemudian membuat RPPH, kemudian menyediakan media dan sumber belajar, serta menyediakan alat observasi dan alat penilaian. Untuk sumber data, untuk dari anak, di sini saya mengambil anak sejumlah 10 orang yang terdiri dari 5 perempuan dan 5 laki-laki. Ya, untuk teman sejawat, saya memilih kepala sekolah dan teman rekan kerja saya yang sebagai guru pendamping. Untuk teknik dan alat pengumpulan data, teknik pengumpulan data ini yang pertama itu observasi. Kegiatan observasi itu adalah praktek yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk memahami dinamika pembelajaran, termasuk identifikasi perkembangan atau rintangan yang muncul selama proses pembelajaran. Dan yang nomor B, wawancara. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung. Dan dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan teknik untuk memperoleh data dari sumber tertulis seperti catatan, laporan, buku, foto, dan RPPH. Untuk alat pengumpulan data, di sini saya menggunakan lembar observasi dan pedoman wawancara dan dokumentasi. Nah, untuk lembar observasi ini, saya akan melihat anak, apakah anak dapat mendengarkan cerita dengan penuh perhatian, dengan keterangannya. Di sini saya membuat pertama belum berkembang,
kemudian mulai berkembang, setelah itu berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Yang kedua, untuk indikatornya, anak mampu menjawab pertanyaan sederhana. Yang ketiga, anak berani menirukan kata atau kalimat dari cerita. Kemudian yang keempat, anak mampu menceritakan cerita. Untuk teknik analisis data, di sini saya menggunakan analisis data kualitatif dengan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan analisis data kuantitatif. Untuk prosedur penelitiannya, di sini saya menggunakan penelitian ini dapat 2 siklus. Nah, setiap siklusnya mencakup 4 tahap, yaitu siklus pertama tentang perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Untuk penelitian siklus kedua, juga dengan 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Sudah? Ya, sudah. Oke, terima kasih Ibu Made. Nah, sejauh ini sudah bagus ya, sudah bagus untuk ini sudah dalam bentuk proposal penelitian ya Ibu. Cuman saya mau mengoreksi dari beberapa yang saya temukan ya. Yang pertama untuk yang ini layarnya terlihat kan? Terlihat, Bu. Ya. Oke, nah ketika ini untuk semua ya, ketika ada garis biru di bawah seperti ini, berarti di tandanya itu, ini terlihat kan garis birunya di bawah Terlihat, proposal Bu, ya, penelitian? Oke, kalau Ibu nanti mengetik, terus ada garis biru, ini terdapat kesalahan. Kesalahannya itu bermacam-macam, apakah dia berupa spasinya terlalu banyak? Nah, ini kan kalau misalnya dia sudah tidak salah, berarti dia sudah berubah warnanya. Nah, itu satu. Dan yang ini banyak sekali saya temukan di punyanya Ibu Made ya. Ya, nih, biru-biru. Nih, biru semua kan? Nah, Ya. nih. Berarti di situ double spasi. Nanti spasi. Ibu, ya, nanti Ibu ini aja secara manual Ibu klik-klik aja seperti ini supaya dia spasinya sudah berubah seperti itu. Baik, Ibu, ya. Nah, oke. Terus yang kedua adalah karena aturannya ini terlalu jauh jaraknya. Nah, seperti itu. Oke. Ini aturannya kan spasinya 1,5. 1,5 itu semuanya. Ini sudah bagus ya. Sudah bagus, diperhatikan sudah bagus, sudah rata kiri kanan. Terus untuk bab 1 pendahuluannya sudah bagus juga, sudah terwakili semua mulai dari mengenalkan pendidikan dan sebagainya sudah bagus di latar belakang ini. Terus ini aja ya, ini juga kan yang seperti ini harus diubah secara manual kan? Spasinya Terus, berarti, Bu, ya. iya betul. Terus apakah setiap misalnya Fitriani, Damanik itu ada semua di daftar pustaka Ibu? Ada, Ibu, semuanya ada, Bu. Oke. Itu nanti dicek ya. Terus yang ini ya, banyak ada beberapa yang saya dapat juga seperti ini. Ini kan terlalu ini spasinya. Oh, jauh itu ya. Iya, ini kalau misalnya masih ada spasi di atas, tolong diperbaiki ya. Itu jauh iya. sekali spasinya seperti ini. Nah, Ibu boleh langsung blok aja semua. Terus ini spasi 1,5 kan dia belum spasi 1 ini berubah semua. 1,5 terus Ibu lihat lagi. Nah, berarti masih banyak ini. Ini terubah semua ini. Terus kalau penelitian PTK saya tidak mewajibkan ada hipotesis, hapus saja ya. Terus ya. Ya, baik, Ibu. Oke, terus manfaat penelitian sudah bagus, ada teoritis dan praktisnya. Terus ini, di bab 2, ketika Ibu ada misalnya metode bercerita adalah, ini kan juga penulisannya ini ya,
huruf besar, huruf kecil kita ubah ya. Huruf besarnya itu cuman berlaku di M-nya saja dan setelah titik, yang itu ya penulisannya. Nah, terus ketika Ibu membuat definisi ke metode bercerita adalah suatu kegiatan, ini Ibu pasti punya teori atau ini definisi menurut Ibu sendiri. Ya. Ini ada teorinya kan? Dari mana? Menurut siapa? Misalnya menurut Rojali, Kak, Ibu harus tulis di situ. Menurut Rojali tahun 2025 misalnya ya. Ketika ada metode pengertian-pengertian seperti itu, Ibu harus tahu itu Ibu ngambilnya sama siapa gitu. Oh, ya. Baik, Nah, Ibu. oke, itu. Terus, ini juga metode bercerita. Ini kan juga sebuah pengertian ya. Tidak ada juga dari siapanya. Oh, ya. Nah, yang kemarin saya sampaikan, ketika kita membuat definisi seperti ini, berarti Ibu di bawah membuat kesimpulan sendiri kan, berdasarkan definisi itu sesuai dengan definisinya Ibu. Ya. Sudah dibuat. Nah, ini kan Ada. ada beberapa definisi toh. Ada Ya. 1, 2, 3. Nah, dari definisi itu, Ibu simpulkan. Jadi, misalnya Ibu, ini misalnya ya, jadi dari beberapa teori yang telah dibahas sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa metode bercerita adalah bla 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 bla. Ini baru menurut teorinya Ibu. Jadi tidak usah dibuatkan menurut siapa karena itu kan Ibu yang menyimpulkan sendiri kan? Oh, ya. Oke. Nah, ini juga sudah aman, sudah bagus secara keseluruhan ya. Cuman penulisannya, spasinya dan semuanya. Tujuan, oke, ini sudah aman semua. Ini juga ya, kalau berbicara tentang definisi, kita harus menyimpulkan sendiri juga apa definisinya. Kalau indikator bahasa, Ibu ngambilnya dari siapa? Ibu harus tahu, cari juga ini sumbernya dari mana, ya. Kalau misalnya mengambil dari contoh skripsi itu gimana caranya, Bu? Berarti Ibu nama skripsinya itu siapa? Siapa pembuat skripsi itu? Ya. Siapa yang punya skripsi itu? Ya. Terus untuk Heeh. nanti di daftar pustakanya itu ditulisnya secara manual gitu ya, Bu? Iya, ditulisnya itu nama, tahun skripsi itu muncul kan, terus judulnya apa, terus kampusnya di mana, tempatnya di mana itu. Ya, Bu, baik, Bu. Oke. Seperti itu. Ini kan juga ada Ashari. Ini sudah bagus ya karena sudah ada karakteristik bahasa. Ini menurut Ashari, walaupun ini sebenarnya disimpannya jangan di bawah, tapi disimpannya di atas. 5-6 tahun. Nah, ini. Oh, di atas itu, Bu, ya. Iya, karena ini kan menurut Ashari karakteris bahasanya kan bukan yang nomor 7 ini saja menurut Ashari, toh semuanya kan menurut Ashari. Oke, sudah bagus sih sebenarnya semuanya sudah Di bagus. samping adalah sebagai berikut itu, Bu, ya. Jangan di sebagai berikutnya, tapi berusia 5-6 tahun dalam kurung Ashari adalah sebagai berikut. Ya, ya. Jangan setelah sebagai berikutnya. Oke. Terus sudah betul, ini penulisannya aja ya diperbaiki. Ini sebenarnya sudah ada semua sih. Teknik pengumpulan datanya sudah aman ya, saya rasa sudah bagus untuk sejauh ini. Tinggal ininya aja ya. Jadi ini ketika Ibu nanti diperbaiki lagi sesuai dengan apa yang saya arahkan ya kan? Diperbaiki baru dikumpulkan lagi. Setelah itu kalau sudah diperbaiki semua sesuai dengan apa yang saya arahkan sekarang, insya Allah bisa saya dapatkan 100 untuk lanjut ke tahap berikutnya, ke tugas 4. Kumpulnya sebelum tanggal 17 ya, Bu? Iya, sebelum tanggal 17. Baik, Ibu. Oke. Oke ya, sudah aman ya berarti Bu Made. Oke. Ibu Sumarni sudah ada?
Lagi hujan deras di sini Bu, ada file yang saya kirim di WA pribadi saya Bu. Oke, saya lihat dulu. Tapi sudah kumpulkan juga di e-learning, sudah kumpul juga? Belum Ibu, karena belum selesai bab 3-nya. Oke, tidak apa-apa kalau begitu. Saya lihat dulu di WhatsApp. Hujan deras di sini, jadi tidak kedengaran sekali suaranya. Oh ya, tidak apa-apa. Izin Bu, Ya. setelah Ibu Sumarni boleh ya? Oh iya, setelah Ibu Sumarni itu Ibu Nur Himami boleh? Ya, karena saya setelah asar ini Bu. Oh iya, oke, Ibu Nur Himami boleh. Ya, dah. Terima kasih. Saya lihat dulu Ibu Sumarni ya, punyanya. Yang mana punyanya? Ibu Sumarni tolong dipin saya. Oh, belum ada ya. Tidak ada namanya di sini. Di situ dia bilang Karena begitu, banyak Bu. yang mengirim. Penelitian tugas 3. Oh, proposal penelitian tugas 3. Ya. Oke. Baru. Oke. Ibu Sumarni ya? Ya. Halo Ibu. Ya. Oh. Ya, oke. Silakan Ibu ya. Silakan Ibu presentasikan. Ya. Sambil saya membagikan. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Saya mulai dari bab 1 pendahuluan latar belakang. Ya. Tunggu dulu Bu. Ada file ke di sini. Baru. Bab 1 latar belakang. Usia anak dini bisa digolongkan ke dalam masa emas yang juga populer dengan istilah the golden age karena momen yang berharga ketika anak mengoptimalkan semua aspek perkembangan yang tidak dapat diulang. Pada masa kanak-kanak awal, anak memiliki kemampuan belajar yang luar biasa. Maka pada masa itu, perkembangan anak harus dioptimalkan. Perkembangan anak usia dini bersifat holistik, yaitu rangsangan perkembangan anak dilakukan secara menyeluruh pada semua aspek anak yang penting untuk dikembangkan. Pendidikan sangat penting dan dianjurkan diberikan sejak usia dini untuk membantu perkembangan stimulasi pada anak. Salah satunya perkembangan fisik motorik halus yang mana anak akan diajarkan berbagai macam kegiatan seperti teknik kolase. Teknik kolase adalah kegiatan menempelkan berbagai macam bahan pada permukaan gambar yang telah disediakan. Pembelajaran di kelompok bermain KB didesain untuk memungkinkan kegiatan bermain peserta didik. Bermain menurut Stein and Pellegrini 2008 merupakan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, dilakukan dengan cara menyenangkan.
tidak diorientasikan pada hal akhir, fleksibel, aktif, dan positif. Saya lanjut langsung ke bawahnya saja ya, Bu. Boleh. Terlalu panjang. Yang penting-penting saja. Penelitian pada kelompok bermain pemula Ladupa, Kabupaten Baru ditemukan adanya permasalahan pokok yang menjadi acuan utama dalam penelitian, yaitu 1. Belum optimalnya kemampuan motorik halus anak. 2. Dari 17 anak, 7 diantaranya tidak berminat melakukan kegiatan motorik halus. 3. Anak asik bercerita dengan teman. 4. Anak tidak mendengarkan penjelasan guru. 5. Alat peraga atau media belajar yang digunakan kurang menarik. 6. Dari 17 anak, 5 diantaranya tidak ikut kegiatan praktek sholat. Analisis masalah melibatkan keadaan yang telah dipaparkan di atas, maka sangat diperlukan adanya perbaikan pada media yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus. Maka diperlukan media pembelajaran yang mampu menarik perhatian anak serta merangsang perkembangan motorik halus anak dengan kegiatan-kegiatan yang lebih menarik dan menyenangkan. Kemampuan fisik dan mental anak yang baik nantinya merupakan dasar bagi anak untuk membangun pengetahuan yang lebih tinggi atau lebih luas lagi. Dengan masalah tersebut, maka perlu sebuah perbaikan pembelajaran di kelas dengan judul meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan kolase pada anak kelompok bermain pemula Ladupa, Kabupaten Baru. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan kolase pada anak kelompok bermain pemula Ladupa. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan kolase pada anak kelompok bermain pemula Ladupa. Manfaat perbaikan bagi guru untuk 1. Bagi guru untuk mengembangkan kemampuan motorik halus menggunakan kolase dan strategi pembelajaran yang lebih baik dan menyenangkan sehingga guru dapat memperbaiki. 2. Bagi anak KB untuk meningkatkan kemampuan motorik halus dan keterampilan anak dalam menempel. 3. Bagaimana bagi orang tua memberikan masukan dalam mendampingi anak belajar di rumah sehingga dampak pada peningkatan kemampuan motorik halus anak. Bab 2. Perkembangan motorik halus anak usia dini. Definisi motorik halus. Kata motorik dalam fisiologi diartikan sebagai istilah yang menunjukkan pada hal keadaan dan kegiatan yang melibatkan otot juga gerakan-gerakan. Demikian pula kelenjar-kelenjar juga sekresinya, pengeluaran cairan atau getah. Secara singkat, motor dapat dipahami sebagai segala keadaan yang dapat meningkatkan atau menghasilkan stimulasi rangsangan terhadap organ-organ fisik. Motorik halus adalah gerakan yang dilibatkan bagian-bagian tubuh, tentu khususnya koordinasi mata dan tangan yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih seperti mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis, mengetik, menggambar, dan mengancingkan baju, dan lain-lain. Tujuan perkembangan motorik halus, meningkatkan motorik halus diantaranya untuk meningkatkan kemampuan anak agar dapat mengembangkan kemampuan motorik halus, khususnya jari tangan, dan optimalisasi ke arah yang lebih baik. Cara anak mampu mengembangkan kemampuan motorik halus jari tangan ke arah yang baik. Pemaparan di atas dapat peneliti menyimpulkan bahwa tujuan mengembangkan motorik halus adalah mengembangkan kemampuan untuk menggerakkan jari tangan anak ke arah yang lebih baik, seperti anak yang tadinya belum bisa menulis menjadi bisa menulis, anak belum bisa memakai baju menjadi bisa memakai baju sendiri.
Fungsi perkembangan motorik halus anak, beberapa fungsi dari pentingnya perkembangan motorik halus anak sebagai berikut. 1. Keterampilan motorik anak dapat menghibur diri dan merangsang yang mendapatkan keterampilan memainkan boneka, melempar dan menangkap bola, atau memainkan mainan lain. Hasil pemaparan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa fungsi dari motorik halus supaya anak mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, anak merasa percaya diri dan lebih mandiri. Karakteristik motorik halus, adapun karakteristik motorik halus pada anak usia dini yaitu 1. Anak mampu mengenal alat tulis. 2. Anak mampu menghitung garis lurus. 3. Anak mampu memasukkan tali ke lubang papan jahit. Dan anak dapat membuat menara 7 balok. Media kolase, definisi media kolase dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari suatu sumber kepada penerima. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, media diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari pendidik kepada anak sehingga anak tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kelebihan kolase yaitu melatih konsentrasi, mengenal warna, mengenal bentuk. Hasil pemaparan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa media kolase dapat menggunakan untuk meningkatkan motorik halus anak. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat kolase itu bisa menggunakan biji-bijian, daun, kapas, ampas kelapa. Langkah-langkah pembuatan kolase yaitu siapkan pola gambar. Yang kedua, siapkan beberapa bahan yang ingin ditempelkan kepada pola tersebut seperti kapas, biji-bijian, ampas kelapa, dan lain-lain. Tahap pembuatan media kolase sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan dengan tahapan seperti di atas. Maka kegiatan ini sangat cocok untuk anak usia prasekolah. Saya lanjut ke bab 3. Informasi subjek penelitian, yaitu saya ambil lokasi, kebetulan lokasi saya, kelompok bermain Pemula Ladupa, Kabupaten Baru, yang beralamat di Jalan RT 3 ke lingkungan CPE, Kelurahan CPE, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Deskripsi per siklus, kebetulan saya ambil di sini siklus ada 2, yaitu siklus 1 dan siklus 2, dan berisi perencanaan dan rencana kegiatan siklus 1 sebagai berikut. Langkah-langkah perbaikan, prosedur kegiatan pengembangan dengan pengamatan pengumpulan data instrumen. Begitu juga dengan siklus 2 sama Ibu. Kebetulan di sini juga saya menggunakan lembaran penelitian anak dalam kegiatan kolase, yaitu keterangannya BB belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai dengan harapan, BSB berkembang sangat baik. Refleksi merupakan kegiatan menganalisis, mengevaluasi, membuat perbaikan berdasarkan pengamatan dan catatan lapangan. Refleksi bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan dalam pembelajaran dengan menggunakan media kolase. Apabila sudah mencapai target yang diinginkan, maka siklus tindakan dapat berhenti, tetapi jika belum, maka siklus tindakan dilanjutkan ke siklus 2 dengan memperbaiki tindakan. Sekian dan terima kasih, Ibu. Oke, ini yang bab 3-nya ini belum selesai semua ya? Belum Ibu, masih ada lanjutan. Tidak masalah karena hanya dalam bentuk ini ya, belum proposal. Tapi sampai di tanggal 17 kalau bisa dibuat saja ya.
Walaupun belum sesempurna nanti di tugas 4. Iya, Bu. Oke, terima kasih Ibu Sumarni. Saya akan mengomentari. Ini yang pertama itu sudah bagus, sudah seperti Ibu Made ya. Penulisannya juga hampir sama. Judulnya juga kayaknya untuk meningkatkan juga PTK. Nah, yang pertama yang ingin saya komentari itu adalah ketika kita membuat paragraf seperti ini kan satu kalimat. Satu kalimat artinya ketika Ibu ada sampai titik, itu artinya masih dalam bentuk satu kalimat. Nah, untuk membuat, kalau satu kalimat itu sebaiknya jangan dibuat paragraf, walaupun dia di situ 3 baris, itu masih terhitung satu kalimat. Jadi, harus dibuat dalam satu paragraf itu minimal ada 3 kalimat di dalamnya, seperti itu. Terus, ini sudah bagus, sudah ada menurut teori siapa di sini. Terus saya melihat juga kalau seperti, nah melihat ini juga kan hampir sama Ibu Made ya, masih banyak garis birunya. Oke, masih banyak garis birunya, tolong diperhatikan. Apakah terdengar Ibu Sumarni? Iya, Ibu. Oke, terus di latar belakang itu tidak boleh ada yang seperti ini. Di latar belakang itu tidak boleh ada per poin-poin seperti ini. Kalau Ibu mau menjelaskan identifikasi masalah sampai analisis masalahnya Ibu harus menjelaskan dalam bentuk narasi atau deskripsi. Tidak boleh ada per poin-poin. Ibu hanya boleh misalnya berdasarkan pengamatan yang dilakukan bahwa ditemukan jangan ada 1, 2, 3, tapi dalam bentuk narasi yang bersambung. Seperti itu, misalnya seperti ini, yaitu belum optimalnya kemampuan motorik halus. Ini yang saya maksud ya. Apa terlihat? Nah, nanti itu dibuat seperti ini ya, jangan per poin-poin seperti itu. Terus ini kalau misalnya ini kan artinya ada bab baru kan. Nah, berdasarkan, Ibu tulis dulu berdasarkan identifikasi masalah ya kan? Ini kenapa ini nah, pokoknya perbaikilah ya Ibu nanti perbaiki ya. Nah, berdasarkan identifikasi masalah, ini kan sebenarnya tidak usah karena sudah ada tulisan berdasarkan pengamatan yang dilakukan, ya kan? Nah, Ibu, ini juga analisis masalah ini mau melihat apa, hapus saja. Pokoknya perbaiki supaya dia dapat spasi 1,5 ya. Ini perbaiki cara penulisannya. Ini saya tidak boleh ada angka-angka di latar belakang ya, seperti itu. Terus dengan permasalahan tersebut maka sebuah perbaikan pembelajaran di kelas dengan judul bla 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 sudah oke. Rumusan masalahnya apa? Berdasarkan latar belakang bagaimana meningkatkan, oke, sudah bagus. Nah, ini bukan tujuan perbaikan ya, tapi tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian, manfaat sudah oke. Ini juga kata motorik, ini juga persis dengan yang saya komentari sama Ibu Made. Kalau misalnya ada diartikan sebagai istilah ini, tolong dirujuk menurut siapa ya. Oke, terus di sini sudah bagus. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat peneliti simpulkan ini sudah bagus sekali ya. Ini sudah bagus. Ada sejauh ini yang seperti ini pun saya harus diperbaiki ya, jangan terlalu lebar spasinya karena di sini kita cuma disuruh 1,5 saja spasinya ya. Terus saya juga mau komentari ini kayaknya spasi kiri kanannya bukan 2 ya. Kita disuruh 2 kan? Iya, Bu. Laptopku Bu belum ini. Kemarin tuh dia nggak bisa 2,5, Ibu. Oh, begitu. Nanti bagaimana caranya supaya dia 2 atau 2,5 ya. Kalau tidak salah nanti dilihat lagi bagaimana aturannya. Dan saya kirim. Oke, kolase sejauh ini sih cukup ya. Saya rasa cuma penulisan saja dan yang tadi saya jelaskan. Tinggal dilanjutkan ya, Bu.
Jadi semua yang berdasarkan teori itu, misalnya berdasarkan mana-mana tadi. Ini kan di bab 2 tidak ada menurut teori siapa sama sekali kan? Nah, ini ahlinya, ini sudah ada berdasarkan beberapa pendapat ahli, tapi di sini tidak ada yang menjelaskan siapa pendapat ahlinya yang Ibu maksud. Ini harus ada menurut siapa, motorik halus menurut siapa, itu. Jadi nanti yang menurut ini Ibu tulis di daftar pustaka. Oke, ini fungsinya juga menurut siapa, tuh. Karakterisnya menurut siapa, gitu. Oke, Ibu. Sejauh ini cukup bagus, Mas, dalam taraf aman. Oke, lanjutkan ya, Ibu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Oke, lanjut ke Ibu Nurhimami. Silakan Ibu Nurhimami. Sudah saya kirim ke WA, Bu Raisa. Oke, tunggu. Ya, bisa dibukakan. Di e-learning sudah kirim juga. Di e-learning sudah kirim. Sudah. Oke, berarti saya ambil Nurhimami. Silakan dipresentasikan atau harus melihat yang di ini. Saya Ini bagikan. saya juga ada filenya, ini saya baca. Oke, silakan dibaca sambil saya komentar di sini. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini saya mengambil judul metode keteladanan sebagai bentuk pengembangan moral di KB Nurul Iman Tongker. Adapun latar belakangnya, salah satu pendidikan terpenting sepanjang rentang perkembangan manusia adalah pendidikan anak usia dini. Anak dikenal sebagai peniru ulung, artinya mudah meniru apa yang dilihat, dirasakan, maupun yang didengarnya sekalipun. Dalam hal ini sangat perlu adanya penanganan agar apa yang diserap anak dapat diarahkan ke arah yang positif. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda dengan anak yang lainnya dari berbagai segi perkembangan, termasuk perkembangan moral. Saya ambil yang inti-intinya, Bu, ya? Iya, langsung ringkasannya saja. Tunggu dulu, setelah Ibu Nurhimami, siap-siap Ibu Sarijuda ya. Setelah Ibu Sarijuda, Ibu Nurul Hidayah, kemudian Nurhimami 2 orang ya? 2 perangkat. Iya, saya lewat laptop juga. Oke, enggak apa-apa. Oke, silahkan lanjut. Ya, pada masa sekarang ini, krisis moral sangat banyak terjadi, yakni kurangnya adab dan etika seorang murid terhadap guru yang sangat rendah. Berangkat dari permasalahan tersebut, KB Nurul Iman Tongker berupaya untuk mencegah dengan menerapkan metode keteladanan dengan cara menerapkan atau mencontohkan perilaku yang baik, seperti mengucapkan salam sebelum masuk kelas, berbicara yang baik dengan sesama teman, menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan banyak hal lagi yang diterapkan di sekolah ini. Sehingga peneliti ingin melakukan sebuah penelitian tentang metode keteladanan dengan tujuan untuk melihat dan mengkaji bagaimana cara sekolah tersebut menerapkan atau mengimplementasikan metode keteladanan dalam meningkatkan moral anak usia dini tersebut. Rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana